Nah sekarang coba kita jadi contoh, jangan sampai orang mau orang anak berhenti main game sedangkan orang le gamer sejati. Iya. Ini anak main game. Ternyata orang juga. orang ini pas lagi war, tapi papa di sana. Pernah dididik, tidak pernah diarahkan, bahkan cenderung takut sama anak, ya. Anak ini tak salah, nanti kelak anak ini akan komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebagai orang tua kita memang harus wajib tuh, harus apa ya? Istilahnya tuh kita harus dengar tangisan anak tuh harus membiasakan diri. Betul. Suatu hal yang biasa tuh memang anak nangis, dan bahkan memang dalam psikologisnya ketika anak menangis itu memang dia harus mengungkapkan emosi dan perasaan. Jangan disuruh didiamkan. Karena ketika disuruh didiamkan maka akan ada emosi-emosi yang tertahan, terpendam. Bahkan saya pernah dengar satu ungkapan seorang psikolog yang mengatakan tempat bermain anak paling nyaman itu di tubuh orang tuanya. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah dalam sholatnya sujudnya lama sekali. Sampai sahabat-sahabat ini, kenapa Rasul sujudnya lama? Setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi sujud lama sekali. Apakah ada wahyu yang datang? Apakah Jibril datang dalam sholatmu? Anda Hasan dan Husain lagi main kuda-kudaan di belakang sini. Dan saya tidak mau mengganggu dia, mengganggu kesenangan dia sedang bermain. Sampai seperti itu Rasulullah SAW rasa sayang kepada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Ustadz yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali lagi pada kesempatan kali ini ya pada acara Besti, bincang serius tapi santai ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah beberapa kali juga melakukan melaksanakan kegiatan yang sama. Dan hari ini mungkin hari yang kegiatan yang ke berapa itu ya? Mungkin ke 6 ya. Insyaallah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini tetap dijaga, tetap berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dan bagaimana akhlak anak itu. Ya, di sini sudah hadir bersama kita Ustadz Nyasyir, ya, pimpinan pesantren Darul Istiqomah sekaligus juga pembina Bikers Muslim Sulut, Sulawesi Utara. Ya. Kami sapa Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini Ustadz mengenai tentang hal ini banyak pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Ya, diantaranya yang pertama itu melihat ya di sosmed, di mana melihat adab anak-anak kita zaman sekarang yang memperhatikan apakah masalah pendidikan saat ini, di mana orang dulu ketika menerima pendidikan bimbingannya sangat keras Ustadz. Kalau saat ini melihat pendidikan anak, kalau dikeras sedikit langsung dibuat laporan ke pihak yang berwajib. Maka para pengajar tidak tidak leluasa untuk mengajarkan seorang anak. Bagaimana ya pandangan Ustadz terhadap hal tersebut Ustadz? Oh, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bung Weli. Sini juga ada Mas Rezi ya. Alhamdulillah motivator muda Sulawesi Utara. Alhamdulillah sempat bergabung. Dekat Sofyan dan teman-teman dari Bikers Muslim yang lain yang sempat hadir. Pertanyaan sangat menarik tentunya terkait dengan perlindungan anak ya. Iya. Perlindungan terhadap anak yang mana
keras sedikit, ini bisa dilaporkan ini melanggar hak anak lah dan lain sebagainya. Tentunya memang serba dilema menjadi orang tua di zaman now, zaman saat ini. Kalau dulu salah dikit ya orang tua bisa menegur, orang tua bisa marah, orang tua bahkan bisa memukul, tapi tentunya dengan pukulan-pukulan yang mendidik ya. Oleh karena namanya orang tua, menjadi orang tua itu tanggung jawab tidak ringan, berat sekali. Katakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Wal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang presiden, seorang kepala daerah adalah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat-rakyat yang dipimpin. Sampai pada kata Rasulullah SAW, sampai kepada orang tua adalah pemimpin terhadap anak-anaknya, dan dia pasti akan diminta pertanggungjawaban atas anak yang dia pimpin. Anak-anak ini baik bapak ataupun ibu, suatu waktu kelak nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan anakmu? Kalau sekiranya anak ini baik atas didikan orang tuanya, insya Allah kelak nanti akan, mungkin saja anak ini yang akan menjadi amal jariah yang akan mengajak orang tuanya masuk surga. Tetapi kalau nggak pernah dididik, tidak pernah diarahkan, bahkan cenderung takut sama anak, ya, anak ini tak salah, nanti kelak anak ini akan komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang anak mungkin tidak sholat, seorang anak mungkin pacaran bahkan berzina, waliyadzubillah, divonis oleh Allah masuk neraka. Kemudian ketika masuk neraka dia bilang sama, ya Allah, saya nggak sholat karena memang orang tua nggak pernah ngajari saya sholat. Ya Allah, saya berzina karena memang orang tua yang fasilitasi. Tapi pacar datang, dia kasih tinggal. Atau kalau ini, Pigi jangan keluar malam minggu begini kok masih di rumah. Sama dengan orang tidak laku. Keluar saja. Ini memang difasilitasi orang tua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik orang tua, bapak dan ibunya, masuk ke dalam neraka karena dia menjadi fasilitator dosa terhadap anak-anak. Oleh karena itu tanggung jawabnya sangat berat. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu lahir sesuai dengan fitrahnya. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Majusi, dan seterusnya. Karena memang pendidikan kita waktu kecil ya hanya orang tua yang mengarahkan. Orang tua arahkan kemana orang ikut, orang tua arahkan ke sana orang ikut. Maka tentunya orang tua menjadi madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Ibu khususnya adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Oleh karena itu ini yang paling pertama kita sadari bahwa kita menjadi orang tua adalah tanggung jawab tersendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat kisah Nabi Yaqub alaihissalam yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian ingat ketika Yaqub menjelang meninggalnya, sakaratul mautnya, dia kumpul anak-anaknya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian idz qala li banihi, dan dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan yang sangat penting. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Yakub tidak bertanya, apa yang kau makan setelah saya meninggal? Yakub tidak bertanya, bagaimana nanti kehidupanmu kalau saya so nyanda ada. Tetapi pertanyaan yang mendasar adalah, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah sepeninggalku? Qalu, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahak. Kami menyembah Tuhanmu. Tentu anak-anak Yakub bisa saja mengatakan, na'budullah, kami tetap menyembah Allah. Tapi kenapa dia mengatakan na'budu ilahak? Kami menyembah Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau, wahai bapakku, yang mencontohkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan
bahwa kami tetap ikut dengan orang tua. Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhannya kakek-kakekku. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Menunjukkan bahwa nasabnya ini nasab orang-orang beriman. Pendidikan anak ini bukan pendidikan dari bapak saja, memang dari kakek-kakeknya sudah mendidik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Kenapa? Ada juga yang menyembah Allah, menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi masih percaya sama dukun. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi DP cincin, ada DP jimat. Ya. Di sini dipertegas oleh anak-anaknya Yakub, ilahan wahidah, wahai bapakku, Tuhan yang satu. Barulah orang tuanya tenang. Barulah orang tuanya alhamdulillah, berarti saya sukses dalam mendidik anak-anakku. Ya. Tentunya ini juga yang harus kita pelajari dari keluarga Yakub alaihissalam, bahwa fokus pendidikannya adalah pendidikan akidah, pendidikan agama kepada anak-anaknya. Terkait masalah bagaimana kalau orang nanti berhadapan dengan hukum tadi ya. Iya. Ya. Yang paling pertama tentunya hukum yang dibuat di negara kita husnudzon, berbaik sangka bahwa ini untuk kebaikan. Ya. Namun kalau sekiranya hukum tersebut nanti bertentangan dengan aturan agama, maka tentu aturan agama yang orang lebih dahulukan. Kenapa? Karena selain kita bertanggung jawab di hadapan hukum pemerintah, kita juga bertanggung jawab di hadapan Allah, dan ini yang lebih berat. Masalah memukul anak, apakah ada aturan dalam Islam yang mengatur itu? Ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum biha wa hum abna'u asyri sinin. Pukul anakmu kalau sudah 10 tahun tidak mau salat. Berarti boleh dipukul. Boleh dipukul dengan tentunya pukulan pendidikan. Ya, pukulan yang mendidik ya, pukulan kasih sayang, bukan pukulan nafsu. Jadi dia tidak sholat, benar-benar merasa bahwa kalau nggak nyandak sholat, bapak berdosa. Nyandak sholat, bapak tanggung jawab. Kayaknya nyandak sholat, bapak masuk neraka. Jadi dipukul itu betul-betul karena rasa takut itu. Jadi perintahkan anak sholat usia 7 tahun. Ketika umur sudah 7 tahun, maka sudah ada syariat yang mengatur, ajari anak sholat. Ingatkan anak sholat. Subuh, nak sholat. Dia belum mau bangun, kasih biar. Duhur, nak sholat. Dia belum sholat atau terlambat sholat, apa-apa. Asar, nak sholat. Usia 7 tahun ini. Masuk usia 8 tahun, nak sholat, nak sholat. Sampai usia 10 tahun, 3 tahun disuruh sholat, tidak mau sholat, berarti sudah layak mendapatkan pukulan. Nah, ini syaratnya ya. Syaratnya bahwa dipukul itu nanti sudah 3 tahun disuruh. Jangan nanti pulang dari sini kayak Sofyan, tapi anak 10 tahun belum sholat langsung bagi. Wah ini ini boleh langsung ini. Jadi nanti ada 3 tahun dari usia 7 sampai 10 tahun disuruh berarti sudah keterlaluan. 3 tahun disuruh sholat kemudian tidak mau sholat, maka pukul anakmu ketika masuk usia 10 tahun belum mau sholat. Tapi pukulan tentunya menghindari wajah, pukulan tentunya tidak menciderai, pukulan tentunya dengan niat untuk memberikan pelajaran dan rasa cinta kepada orang tua anak-anak. Oleh karena itu tetap sama dengan yang kita bahas yang lalu tentang KDRT ya, istri Al-Quran yang menyuruh, boleh dipukul, meskipun tentunya dengan pukulan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, menarik sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi Ustadz menyampaikan jangan sampai memberikan peluang ya kemaksiatan itu kepada anak kita ya. Didikan itu tentunya harus kita pahami bagaimana mendidik anak dengan baik ya.
berkaitan dengan hal ini Ustadz, ada lagi pertanyaan. Bagaimana mendidik anak yang sudah terlanjur ya ketergantungan dengan game online Ustadz? Nah, ini yang sering kita lihat ya. Meskipun dididik sekeras mungkin, tapi karena sudah sudah ketergantungan dengan game online, ya maka sudah sulit. Bagaimana caranya Ustadz? Iya, tentu tantangan orang tua zaman sekarang dengan yang zaman dulu berbeda ya, karena sudah game online di mana berbuat dosa dan berbuat sia-sia zaman sekarang itu lebih mudah dan lebih terbuka peluangnya dibanding zaman dulu. Orang dulu mau main game online yang tidak ada ular-ular juga. Alhamdulillah kok ada ular-ular waktu itu. Cuma ya dulu waktu orang kecilnya tidak ada itu, handphone yang tidak ada. Ya. Jadi tantangannya lebih besar saat ini. Tetapi yakinlah bahwa setiap waktu anak-anak kita berjalan, maka itu adalah bagian daripada tanggung jawab orang tua. Nah, ketika dia bermain game, saya tidak mengatakan game itu haram. Game boleh, game perkara yang mubah. Namun setan itu kan kata ulama tidak hanya mengajak manusia untuk berbuat dosa. Pertama, tidak mengajak berbuat dosa. Kalau tidak mampu dia berdosa, maka dihalangi untuk ibadah. Tetapi kalau tetap ibadah, godaan setan yang ketiga, menyibukkan orang dengan perbuatan yang mubah. Menyibukkan orang dengan perbuatan yang mubah, itu pun godaan setan. Ini kuat mubah, main game, 7 jam. lupa sholat. Kalau lupa sholat kan nanti ya, kenanya berarti menghalangi ibadah. Bukan hanya lupa sholat, istilahnya bermain game, tetapi lupa waktu, tidak ada waktu ngaji, tidak ada waktu zikir, tidak ada waktu membuang waktu sia-sia. Padahal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia main game, dia sholat 5 waktu berjamaah, tapi karena main game di waktu sholatnya muncul itu semua bayang-bayang gamenya itu muncul ketika sujud. Ya, kalau yang main game online-nya perang-perang, wah datang bantuan bala tentara di sini. Sementara sujud, kalau sudah seperti ini, ketika setelah saya sholat langsung uninstall aja tuh game itu. Kenapa? Berarti sudah mengganggu kekhusyuan sholat. Ya. Tetapi game itu boleh. Nah, kalau sudah kecanduan game, bagaimana solusinya? Tentunya ketika anak kita melihat bahwa sudah terjerumus pada buang-buang waktu yang sia-sia dengan game online yang berlebihan tadi, maka harus dilakukan treatment tertentu ya. Anak harus dialihkan perhatiannya dari game. Ya, apakah dengan jalan-jalan, apakah dengan permainan yang lain, apakah dengan perhatian yang lebih dari orang tua. Karena mungkin banyak anak-anak kita main game karena memang tidak pernah diperhatikan sama orang tua. Contoh sekarang, antum semua ada anak ya? Insyaallah. Sekarang banyak anak bayi kalau menangis, DP mamanya nyandak pergi hibur-hibur, napa game, napa HP, nonton. Dari bayi sudah nonton. Iya. Jadi wujud perhatian orang tua itu hanya fasilitas saja. Ini nonton, lihat video-video anak-anak atau lagu-lagu, semuanya di YouTube, semuanya. Jadi kalau sudah dikasih pegang HP, so tenang ini anak. Orang tuanya sudah sibuk dengan yang lain. Oleh karena itu, mungkin anak kita kurang perhatian. Padahal kalau kita mau perhatian sama anak-anak, insya Allah anak itu lebih senang dengan orang tuanya daripada game sebenarnya. Cuma kan kita lah yang tidak mau terlalu sibuk dengan anak-anak. Kita tidak mau pusing dengan anak-anak, makanya gampang kasih game saja selesai. Nah sekarang coba kita jadi contoh, jangan sampai orang mau anak berhenti main game sedangkan orang
gamer sejati. Iya. Ini anak main game. Ternyata Orang juga. orang nih pas lagi war, tapi papa di sana. Bahkan main sama-sama. Main sama-sama, ketemunya di online. Jadi kalau mau mau berhenti terampi anak main game, maka orang lebih dulu harus mampu untuk meninggalkan kebiasaan nge-game. Ya. Jadi orang ini kemudian sisihkan waktu untuk anak-anak. Saya teringat anak saya terus terang selalu kalau dia lagi main nonton YouTube gitu ya, anak-anak nonton, saya bilang nanti matanya sakit sampai ini matanya nanti mau hitam kayak gitu ya. Terus sekarang biar buka WhatsApp, mata hitam mata karena dikasih takut sama anak-anak. Jadi ternyata orang pegang HP saja nanti bisa ditegur sama anak-anak karena seperti itu. Jadi selalu ini. Jadilah contoh yang pertama, kemudian alihkan perhatiannya. Mungkin butuh kasih sayang yang lain selain handphone, ya. Butuh kasih sayang lain selain game online, ya. Bahkan sempat viral ya kalau nggak salah di YouTube, ada anak kecil yang tidak mau pulang kampung ke kampung kakeknya. Kenapa? Tidak ada sinyal di sana. Iya. Tidak ada sinyal di sana ya. Takut tidak mau pulang kampung kan tidak ada sinyal kata. Jadi mending tetap di kota kan ada sinyal. Ini sudah ketergantungan. Kalau sudah ada ketergantungan seperti ini, maka cepat arahkan ke yang lebih bermanfaat. Ya. Yeah. Atau mungkin ada solusi lain, Mas Rezi. Kira-kira bagaimana treatment buat anak-anak yang pecinta game? Kalau menurut anak untuk menghadapi anak-anak yang hobi game ini kan pastinya kebanyakan orang tua kadang-kadang sibuk kerja nih Ustaz. Orang tuanya sibuk kerja kadang-kadang kan, jadi mau nggak mau game ini kan atau nonton video ini supaya anak-anaknya kan tenang, nggak nangis, nggak rewel. Padahal kan sebagai orang tua kita memang harus wajib tuh harus istilahnya tuh kita harus dengar tangisan anak tuh harus membiasakan diri. Betul. Suatu hal yang biasa tuh memang anak nangis, dan bahkan memang dalam psikologisnya ketika anak menangis itu memang dia harus mengungkapkan emosi dan perasaan. Jangan disuruh didiamkan. Karena ketika disuruh didiamkan maka akan ada emosi-emosi yang tertahan, terpendam. Itu tadi. Jadi bagaimana caranya? Memang harus diajak anak itu aktif dan kita sama-sama bermain. Bukan bermain game nih, tapi permainan-permainan yang dia fisik, secara fisik nih Ustaz. Makanya kalau anak kan kebetulan anak ada 3 anak nih Ustaz. Baru tambah 1 Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Jadi ya kadang-kadang mencoba untuk membeli permainan-permainan yang bisa bermain fisik sih. Karena memang anak itu dia takutnya ketika terlalu sering main handphone, melihara handphone, ada kecanduan Ustaz. Daya ketertarikan nih, senang, suka. Jadi kalau anak sih lebih mengalihkan ke permainan-permainan yang ke fisik ya Ustaz. Ciluba itu kan banyak tuh permainan-permainan jadul semacam permainan Indonesia zaman dulu kan, cengkling dan sebagainya, itu banyak banget yang memacu-macu untuk memacu untuk keaktifan nih Ustaz. Anak juga kan bisa bertumbuh berkembang kayak gitu. Itu sih Ustaz. Ya Allah. Jadi ada ini, benar. Bahkan saya pernah dengar satu ungkapan seorang psikolog yang mengatakan tempat bermain anak paling nyaman itu di tubuh orang tuanya. Masya Allah. Jadi ketika kecil dia digendong, ketika sudah mulai besar main kuda-kudaan. Itu ketika dengan orang tua sebenarnya lebih nyaman dia dengan orang tua. Tetapi sekarang nyaman main HP karena orang tuanya yang tidak mau anak-anaknya manjat-manjat kan. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah dalam sholatnya sujudnya lama sekali. Sampai sahabat-sahabat ini, kenapa Rasul sujudnya lama? Setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi sujud lama sekali. Apakah ada wahyu yang datang? Apakah Jibril datang dalam sholatmu? Dengannya Anda. Hasan dan Husain lagi main kuda-kudaan di belakang sini. Dan saya tidak mau mengganggu kesenangan dia sedang bermain. Sampai seperti itu Rasulullah SAW rasa sayang kepada anak-anak. Ya. Atau orang naik kuda-kuda di sini, daripada nggak di sini,
beli jo kuda-kuda. Beli kuda-kuda, jangan naik di sini. Papa lagi sakit, lagi capek-capek, beli kuda-kuda. Padahal ada yang gratis di sini sebenarnya kan. Seperti itu. Saya sama anak pun ada, saya belikan mobil-mobilan saya ini. Tapi satu waktu coba saya cuma buat dari kertas-kertas, kita main-main, berdongeng sama dia. Ternyata ini lebih seru ini. Dengan kertas-kertas buatan sendiri itu lebih seru bagi anak daripada main apa namanya remote control umpamanya. Enggak. Lebih seru dengan orang tua. Makanya orang tua juga penting untuk belajar storytelling begitu ya. Bagaimana cerita, bagaimana berdongeng supaya anak-anak senang dengan apa namanya orang tuanya. Allah. Ya. Carikan nama buat anak ini. Karena nama adalah doa, nama adalah harapan. Mudah-mudahan nanti jangan cuma lihat lagi viral ini drama Korea kasih Lee Min Ho atau siapa di nama lagi. Orang tua itu mengharapkan doa, tidak ada yang lain. Iya. Sampai-sampai dikatakan ada malaikat yang memukul orang tua di dalam kubur setiap hari. Suatu waktu siapa yang ada pukulan ini, libur ini malaikat. Kemudian bertanya, kenapa engkau tidak memukulku? Kata malaikat, listighfari waladika laka. Karena ada istighfar anakmu untukmu hari ini. Waktu kelak nanti di hari kiamat ada orang tua yang dibangkitkan, dia melihat betapa indah istana yang Allah berikan kepadaku. Ya Allah, dari mana semua ini ya Allah? Padahal amalku kan sedikit. Kata Allah, betul amalmu sedikit, tapi anakmu yang senantiasa beristighfar untukmu, anakmu yang senantiasa mendoakanmu, yang menjadikan semua ini. Inilah anak yang berbakti sesungguhnya, bukan hanya di dunia, di akhirat pun bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Anak TK ya, dikasih pakai jilbab rapi ya, pergi ke TK, diantar sama mamanya tidak pakai jilbab, pakai jalan pendek lagi. Allah. Sampai menikahkan sekalipun, menikahkan jangan tunggu bekerja kuat. Nanti so kita kumpul itu doi baru masih kecil kok semua kawin kita setelahnya. Hati-hati. Orang dia ini anak masih kecil tiba-tiba pulang semua anak kecil. Ya. Tetapi didorong untuk cari kerja. Kenapa? Kata orang tua, jangankan kamu anak saya yang menikah karena ingin selamat dari pergaulan, orang lain saja masih wajib kita bantu kalau kita punya.